Amin. Tuhan Yesus, Tuhan kami cinta padamu Tuhan. Kami perlu dirimu. Tuhan sore hari ini kami bersyukur. Di tengah-tengah cuaca yang kurang baik, kami masih ada di sini. Tuhan Yesus berkati kami. Biarlah kami boleh melihat visimu, terangmu, sasaranmu, tujuanmu. Sehingga kami ya Tuhan dalam kehidupan kami, sisa umur kami boleh menempuh kehidupan yang menuju kepada sasaranmu. Tuhan Yesus berkati kami, beri kepada kami hati dan pikiran yang terbuka untuk mengenal kebenaran dan sasaranmu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami cinta padamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara-saudari, kita masih bisa berkumpul. Ya, ada beberapa saudara-saudari yang baru pertama datang, dan kita sudah masuk ke sesi yang ke-8. Ya, tapi saya merasa walaupun sesi-sesi sebelumnya terlewat, pasti ada berkat ya. Amin. Baik. Jadi terakhir minggu lalu di sesi yang ke-7 kita melihat bahwa rencana Allah adalah bumi ini dipenuhi oleh 2 jenis orang. Ya. Ada orang-orang pilihan, ada bangsa-bangsa. Ya. Nah, orang-orang pilihan ini dipilihnya sebelum dunia dijadikan, sedangkan bangsa-bangsa sejak dunia dijadikan. Ya, ini adalah 2 kelompok orang yang akan kita bicarakan mulai dari sesi 8 ini. Ya, sebelumnya dari sesi pertama sampai sesi ke-6 kita berfokus kepada bejana untuk tujuan yang hina. Ya, Roma 9 ayat 21, 23. Dan kita sudah melihat di sesi-sesi sebelumnya bahwa bejana untuk tujuan yang hina ini adalah bejana tambahan. Ya, mereka itu disebut bejana tambahan karena mereka tidak termasuk ya ke dalam orang-orang yang telah Allah tentukan untuk memenuhi bumi. Ya, mereka adalah keturunan ular yang ada di Kejadian 3 ayat 15. Jadi sebetulnya ada 3 jenis manusia. Ya, orang-orang pilihan yang dipilih sebelum alam semesta dijadikan, bangsa-bangsa yang ditentukan sejak dasar bumi dijadikan, dan ada juga keturunan ular. Ya, mereka ini tidak termasuk ke dalam sekelompok orang yang amat baik ketika diciptakan. Ya, jadi ketika Allah menciptakan manusia menurut gambarnya, Allah memberkati mereka lalu berfirman, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi. Dan firman Allah ini difirmankan sebelum
iblis masuk ke dalam manusia. Nah, setelah iblis masuk ke dalam manusia, maka orang-orang yang memenuhi bumi ini bercampur aduk dengan keturunan ular. Itu yang kita bahas selama sesi 2 khususnya sampai sesi yang ke-7. Nah, kita akan singkirkan mereka, kita nggak akan lagi bicara soal keturunan ular atau bejana untuk tujuan yang hina, itu sudah kita tuntas bicarakan, dan hubungannya adalah dengan prinsip predestinasi yang sesuai dengan Alkitab. Kita sekarang akan fokusnya kepada orang-orang yang Allah katakan sungguh amat baik, ya, yang akan memenuhi bumi. Ya. Nah, jadi saudara-saudari, mengenai bangsa-bangsa ini memang kurang dikenal oleh kebanyakan orang Kristen. Jadi kebanyakan orang Kristen memahaminya kalau enggak orang-orang yang binasa masuk neraka, ya mereka adalah orang-orang percaya masuk surga. Hanya itu saja. Ya. Tetapi kita akan melihat di sini saudara-saudari. Ini Wahyu pasal 21, itu adalah zaman langit yang baru dan bumi yang baru. Ini ayat 1-3 dan ini ayat ke-7. Kita bisa melihat ada 2 kelompok manusia. Ya. Dikatakan mereka akan menjadi umatnya. Sedangkan di ayat ke-7 ini kelompok yang berbeda. Barang siapa menang, ia akan menjadi anakku. Jadi ada perbedaan antara umatnya dan anakku. Ya. Nah, umatnya ini adalah mengacu kepada bangsa-bangsa yang akan kita bicarakan. Tetapi ini akan lebih banyak kita bicarakan di sesi berikutnya. Hari ini saya hanya akan sedikit saja menyinggungnya. Ya. Jadi, kenapa kita membedakan umat Allah dengan anakku? Karena kita melihat terang. Ya, di sana di langit baru dan bumi baru dikatakan apa? Aku melihat kota yang kudus, Yerusalem baru, turun dari surga dari Allah, berhiaskan bagai pengantin perempuan. Ya. Dan Yerusalem baru ini adalah kemah Allah. Ya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, yang turun itu adalah Yerusalem baru. Ya. Tetapi dikatakan lihatlah kemah Allah. Ya, kemah Allah inilah Yerusalem baru yang turun. Kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Dan ia di sini mengacu kepada Yerusalem baru, ya, dan Yerusalem baru itu adalah pengantin perempuan. Keduanya mengacu kepada kemah Allah di tengah-tengah manusia. Dan ia di sini itu mengacu kepada kemah Allah. Jadi ini bukan kemah yang mati, tetapi kemah yang dikatakan pengantin perempuan dan Yerusalem baru. Kalau Anda mempelajari ayat ini, Anda akan melihat bahwa Yerusalem baru bukan kota fisik, melainkan pengantin perempuan, dan kemah juga bukan kemah fisik,
melainkan pengantin perempuan. Dan ia di sini adalah ya ini, Yerusalem baru, pengantin perempuan kemah Allah akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka di sini adalah manusia. Mereka akan menjadi umatnya. Nah, kita akan melihat mereka di sini atau manusia ini kelompok yang berbeda dengan anakku, ya. Jadi ini kalau di Alkitab versi pemulihan catatan kaki tentang pengantin perempuan ya, Yerusalem baru adalah susunan hidup dari semua orang kudus, ya. Jadi pengantin perempuan dan Yerusalem baru itu berbeda dengan manusia di sini. Mereka adalah susunan yang hidup dari orang kudus, pilihan tebusan Allah sepanjang zaman. Dia adalah pengantin perempuan Kristus menjadi pasangannya. Juga kota kudus Allah menjadi tempat tinggalnya, ya. Nah, sekarang perhatikan. Kemah Allah atau pengantin perempuan yang tadi kita lihat, susunan orang-orang kudus, itu adanya di tengah-tengah manusia. Kata di tengah-tengah, itu teks Yunaninya adalah meta, berarti di antara. Jadi manusia yang di sini itu berada di luar kemah. Sedangkan kemah ini sendiri adalah susunan dari orang-orang kudus. Kemah Allah yang hidup. Ya, coba kita lihat lebih lanjut. Jadi kalau saudara-saudari punya Alkitab versi pemulihan, saudara-saudari, tentang kemah Allah itu ada di Keluaran pasal 25 sampai pasal 30 ayat 38. Dan di Alkitab versi pemulihan, ya, pasal-pasal ini adalah judul-judul perikopnya dari pasal 25 sampai 30. Ya. Nah, mengenai papan kemah yang sedang kita bicarakan di sini, kalau Anda mempelajari pasal-pasal ini, ayat demi ayat, lambang-lambang dan sebagainya, ya, saya akan memberi singkat saja di sini bahwa papan-papan kemah di sini melambangkan apa? Kaum beriman yang dibangun bersama menjadi tempat kediaman Allah, yaitu gereja Kristus yang korporat. Ya. Jadi poin saya ini. Poin saya adalah kemah ini adalah susunan kaum beriman. Dan kemah ini adanya di tengah-tengah manusia. Meta, artinya manusia yang dimaksud di sini tidak berada di dalam kemah. Manusia itu adalah di luar kemah yang akan menjadi umatnya. Jadi terpisah antara kemah kaum beriman dengan rakyatnya atau bangsa-bangsa yang diperintah oleh kaum beriman kelak di Yerusalem baru. Jadi kesimpulannya manusia ini adalah bangsa-bangsa. Sedangkan kemah adalah orang-orang pilihan. Ya, saya menjelaskan ini secara singkat. Kalau Anda ingin mempelajari lebih seksama, nanti kita bisa sama-sama melihat Alkitab versi pemulihan dengan catatan kakinya ya. Jadi manusia di sini adalah bangsa-bangsa
berbeda dengan orang-orang pilihan. Bangsa-bangsa ini akan menjadi umatnya, dan orang-orang pilihan akan menjadi anakku, kata Allah. Ya. Nah, hari ini saya ada beban untuk membicarakan mengenai ini, saudara-saudara, anakku ini. Ya. Jadi dalam rencana Allah hanya ada dua kelompok manusia yang harus memenuhi bumi. Kelompok ketiga udah dieliminasi tadi, keturunan ular. Nah, kelompok pertama adalah orang-orang pilihan dari dua zaman, perjanjian lama dan perjanjian baru. Ya. Keduanya membentuk satu kesatuan, yaitu anakku yang di sini. Mungkin saudara-saudari menyangka anakku di sini hanya umat perjanjian baru. Tidak. Umat perjanjian lama, umat perjanjian baru membentuk satu kesatuan. Ya. Dan kelompok yang kedua adalah bangsa yang tadi kita bicarakan, ya. Nah, jadi orang-orang pilihan ini terdiri dari apa? Orang-orang perjanjian lama dan orang-orang perjanjian baru yang akan menjadi anakku, kata Tuhan. Ya. Nanti kita akan dalami kata anakku ini. Ya, huios. Inggrisnya disebut son, ya. Sekarang sebelum kita masuk ke sana, kita melihat dulu terhadap umat pilihan di perjanjian lama, Allah memberikan hukum Taurat, kita tahu. Dan kepada umat pilihan perjanjian baru, Allah memberikan Injil. Kita mungkin menyangka bahwa Injil dengan hukum Taurat itu berbeda, bertolak belakang, seperti banyak pengajaran hari ini bermunculan, menganggap hukum Taurat sebagai sesuatu yang negatif dan telah dilenyapkan, diganti oleh Injil. Tidak, saudara-saudari. Baik hukum Taurat maupun Injil dalam perjanjian baru itu sama-sama berfokus kepada Kristus. Ya. Baca saja ayatnya, Roma 10 ayat 4, Yohanes 5 ayat 39, bahwa ujung dari hukum Taurat itu adalah Kristus. Sasaran dari hukum Taurat adalah Kristus. Kedua-duanya berfokus kepada Kristus. Karena itu umat perjanjian lama dan umat perjanjian baru adalah satu kesatuan dalam kelompok yang pertama. Hanya saja dalam hukum Taurat yang ada adalah bayang-bayangnya. Dan dalam perjanjian baru bayang-bayangnya itu yang adalah wujudnya itu Kristus dinyatakan. Jadi ingat, dua kelompok orang ini membentuk orang-orang pilihan, anakku, yang akan kita bahas di sesi hari ini. Ya, saya akan singgung sedikit juga mengenai bangsa-bangsa. Ya. Tadi kita sudah melihat bahwa terhadap orang-orang pilihan Allah memberikan apa? Injil, kasih karunia. Tetapi terhadap kelompok yang kedua, saudara-saudari, bangsa-bangsa diberikan satu Injil yang lain yang tidak berhubungan dengan Kristus. Nah, ini minggu depan atau sesi depan, mungkin minggu depan belum ada atau 2 minggu kemudian kita akan bahas secara detail. Hari ini saya hanya sedikit saja menyinggung ini. Bahwa ada namanya satu Injil yang tidak berhubungan dengan Kristus sebagai juru selamat. Ya, Injil ini adalah Injil yang disebut Injil kekal. Bukan Injil kasih karunia. Ini tercatat dalam Wahyu
14:67. Baca coba ya. Dan aku melihat seorang malaikat terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi. Kalau Anda pelajari ayat ini, malaikat ini memberitakan Injil ini setelah keterangkatan para pemenang atau keterangkatan gereja. Nah, diberitakannya kepada siapa? Kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Umum, universal. Dan coba perhatikan beritanya, ia berseru dengan suara nyaring. Isinya itu nggak ada hubungannya dengan Kristus dan pekerjaannya sebagai juru selamat. Isi Injil ini hanya menyuruh orang untuk takut akan Allah, muliakan Dia, ini dalam arti memberikan penghormatan. Ya, lalu diberitakan tentang penghakimannya, lalu orang-orang disuruh menyembah Dia, ya, yang menciptakan langit dan bumi dan semua mata air. Coba kita lihat di sini. Jadi dalam Injil kekal ini tidak ada penyebutan tentang Kristus. Tidak ada penyebutan tentang keselamatan melalui percaya ke dalam Kristus yang disalibkan dan bangkit. Enggak ada. Ya. Dan dalam Injil kekal ini, Allah itu bukan Allah juru selamat, tetapi Allah pencipta dan Allah sang hakim. Ya. Kepada Allah yang sedemikianlah bangsa-bangsa harus takut, memberi kemuliaan dan menyembah. Jadi Injil ini memang namanya pun adalah Injil yang kekal, bukan Injil kasih karunia. Jadi ini sedikit dulu tentang dua jenis Injil. Ya. Nah sekarang, jadi hukum Taurat dan Injil berfokus kepada Allah sebagai juru selamat. Sama, hukum Taurat perjanjian lama, Injil perjanjian baru, fokusnya adalah keselamatan melalui kurban. Dalam perjanjian lama kurbannya berupa bayangan, dalam perjanjian baru kurbannya adalah Kristus, realitas itu telah datang. Tetapi fokusnya adalah juru selamat, Allah juru selamat. Ya, untuk keselamatan siapa? Orang-orang pilihan. Kita sudah bahas bersesi-sesi bahwa orang-orang pilihan ini jumlahnya sudah ditentukan, tidak bisa bertambah, tidak bisa berkurang, ya. Itu bisa didengar kembali di sesi yang ke-7. Jadi inilah Injil maupun hukum Taurat. Sedangkan Injil kekal itu fokusnya berbeda. Fokusnya kepada Allah sang pencipta, Allah sang hakim, ya. Ini adalah seruan universal untuk seluruh umat manusia non pilihan yang kita sebut dengan bangsa-bangsa. Untuk mengakui, ya, seruannya adalah mengakui Allah sebagai raja dan hakim. Sedangkan kita kan Allah sebagai Bapa. Tetapi bagi bangsa-bangsa Allah itu bukan Bapa, Allah itu adalah Raja dan Hakim. Mereka harus menyembahnya dengan takut dan hormat. Jadi ini sedikit ulasan tentang dua jenis Injil. Ya. Nah pada sesi ini saudara-saudari fokus saya tuh adalah kepada Injil bagi kaum beriman, orang pilihan.
Mungkin di dalam hati, udah tahu gitu ya. Kurang menarik nih pelajarannya. Kalau soal Injil bagi umat pilihan saya udah tahu. Mohon jangan terburu-buru karena apa yang akan kita bahas ini sungguh amat dalam, amat tinggi. Dan saya percaya mungkin kita sering kali, khususnya kebanyakan orang Kristen, di kekristenan, tidak menyadari bobot daripada Injil bagi orang pilihan. Ya. Tadi dikatakan apa? Barang siapa menang, ini di dalam zaman kekekalan, ia akan memperoleh semuanya ini dan aku akan menjadi Allahnya dan ia akan menjadi anakku. Kata anakku inilah yang akan kita kupas. Karena ada beberapa terjemahan, ada beberapa teks Yunani untuk diterjemahkan anak. Dan anakku yang dimaksud di sini adalah huios. Ya. Nah, coba saudara-saudari, sebelum kita masuk ke sini, mungkin Anda berpikir, orang-orang di perjanjian lama kan nggak ada konsep Allah adalah Bapa, bangsa Israel adalah anak. Siapa bilang? Di perjanjian lama itu konsep Allah sebagai Bapa dan umatnya, umat perjanjian lama Israel sebagai anak itu ada dalam perjanjian lama meskipun tidak sejelas perjanjian baru. Ya, contohnya Ulangan 14 ayat 1, kamulah anak-anak Tuhan Allahmu. Ini firman Allah kepada bangsa Israel. Keluaran pasal 4, maka engkau harus berkata kepada Fir'aun, ya. Beginilah firman Tuhan, Israel adalah anakku. Anakku yang sulung. Sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkanlah anakku itu pergi, ya. Israel adalah anak Allah. Yesaya pasal 63 juga, bukankah engkau ya Tuhan Bapa kami? Bukankah sejak dahulu kala namamu ialah penebus kami? Jadi Allah Israel juga adalah Bapa orang Israel. Sama dengan perjanjian baru, ya. Fokusnya sama, ya. Yeremia, dan aku berpikir alangkah baiknya kalau aku mengangkat engkau di antara anak-anakku dan memberikan kepadamu negeri yang indah. Jadi memang bangsa Israel diperlakukan sebagai anak sama seperti dalam perjanjian baru. Ya. Nah, saudara-saudari, hari ini apa yang akan kita lihat tentang status anak memang lebih banyak di perjanjian baru, tetapi ini berlaku juga bagi orang-orang dalam perjanjian lama. Ya. Nah, saya akan melihat dan banyak fokus kepada Roma 8 ayat 14 sampai 17. Ya. Di sini ada kata anak-anak Allah, roh yang menjadikan kamu anak, kita adalah anak-anak, kita adalah ahli waris. Ya. Nah, saudara-saudari, kata anak-anak di sini adalah huios, yang akan menjadi status kita kelak. Ya. Sedangkan anak-anak yang di sini, teks Yunaninya teknon, diterjemahkannya children. Sedangkan huios itu rata-rata diterjemahkannya son. Ya. Coba kita lihat. Jadi huios di sini menekankan apa? Status resmi, hak waris. Seringkali merujuk kepada kedewasaan, yaitu anak-anak dewasa yang sudah berhak untuk diangkat menjadi ahli waris. Ya. Lihat, semua orang yang dipimpin roh Allah
Siapa mereka? Ya orang-orang dewasa. Kalau anak-anak kecil itu kan bandel. Ya. Jadi semua orang-orang yang dipimpin Roh Allah adalah huios. Kamu telah menerima roh. Nah, roh di sini adalah roh yang akan menjadikan kamu huios. Ya. Sedangkan teknon ini menekankan keturunan biologis. Jadi anak-anak kecil pun adalah teknon. Ya. Anak-anak yang dilahirkan. Ya. Kata anak-anak teknon di sini menekankan hubungan biologis, anak-anak yang dilahirkan, anggota keluarga, baik itu sudah dewasa maupun masih kecil, pokoknya anak-anak yang dilahirkan dalam satu keluarga. Ini lebih bersifat apa? Umum dan netral. Bukan huios yang dimaksud di sini ya, dalam Wahyu 21 ayat 7. Ya, dapat juga merujuk kepada anak-anak kecil. Contohnya dalam Yohanes 1, 12, 13. Semua orang yang menerimanya menjadi anak-anak Allah, tapi bukan huios, melainkan tekna. Tekna ini bentuk jamak dari teknon. Ya. Yaitu siapa? Orang-orang yang dilahirkan. Apakah Anda anak-anak Allah? Ya. Apakah Anda tekna? Ya. Tapi apakah Anda huios? Belum tentu. Ya. Amin. Ya, jadi untuk menjadi huios itu perlu proses. Ya. Lihat prosesnya. Tuhan menghajar orang yang diakuinya sebagai huios. Kalau masih bayi nggak dihajar ya, masih teknon ya. Tetapi huios dihajar. Anda mau jadi huios, siaplah dihajar ya. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti huios, anak. Di manakah terdapat anak huios yang tidak dihajar oleh ayahnya? Namun ada beberapa ayat di mana huios digunakan untuk anak-anak yang belum dewasa. Tetapi ketika kata huios ini dipakai untuk anak-anak yang belum dewasa, fokusnya tetap kepada perkara hak waris. Jadi saudara-saudari perhatikan terus, saya masih belum membagikan semuanya. Ada beban khusus dalam berita ini. Ya. Khususnya yang menyangkut kesalahan teologis yang umum. Nah, jadi kita melihat ada suatu anak tangga pertumbuhan, peningkatan di dalam Roma pasal 14. Pada mulanya kita adalah anak-anak teknon. Kemudian melalui proses kita menjadi anak huios. Dan akhirnya kita menjadi ahli waris. Lihat, jikalau kamu huios, anak huios, maka kamu juga adalah ahli waris. Catatan kakinya di Alkitab versi pemulihan itu adalah seseorang yang dewasa. Jadi inilah yang dimaksud dengan anakku. Mereka itu bukan bangsa-bangsa secara umum. Jadi perkataan anakku itu enggak ringan ya. Perkataan anakku ini adalah huios. Kita coba dalami lebih dalam lagi. Bagi saudara-saudari yang ada di pemulihan Tuhan lama, mungkin heran. Ini kan zaman Yerusalem baru. Kalau zaman Yerusalem baru kan semua umat pilihan sudah pasti masuk. Tapi kenapa kok ada sebutan barang siapa menang?
Kita yang sudah lama mempelajari ini menyangka bahwa pemenang itu hanyalah yang menang sebelum kerajaan 1000 tahun. Tetapi di sini setelah zaman kerajaan 1000 tahun lewat, tetap masih ada perkataan barang siapa menang. Maksudnya apa? Catatan kakinya makna menang di sini itu berbeda dengan yang di dalam Wahyu pasal 2 dan 3 ya, yang kita sudah sering sampaikan. Yaitu 7 gereja, di dalam ketujuhnya ada pemenang. Mereka itu menang ya, dan akan menikmati kerajaan 1000 tahun. Tetapi menang di dalam Wahyu 21 ayat 7 itu adalah menang seperti yang tercatat di dalam 1 Yohanes 5 ayat 4 dan 5. Coba kita lihat. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapa yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Jadi menang di sini adalah mengalahkan dunia. Nah, orang-orang yang lahir dari Allah, yaitu orang-orang pilihan, telah menerima hayat ilahi, ya. Ada orang-orang pilihan yang menang sebelum zaman kerajaan 1000 tahun, dan ada pemenang belakangan. Pemenang belakangan ini menang setelah melewati apa? Pendisiplinan yang pernah kita bahas sedikit, yaitu penggaraman oleh api, yang di Markus pasal 9. Intinya syarat untuk masuk ke dalam Yerusalem baru adalah menang. Itu. Ya, dan mereka hanya orang-orang yang lahir dari Allah. Ini sedikit tentang perkataan menang. Nah, kembali ke soal topik ini. Jadi anakku yang ada di Wahyu pasal 21 ayat 7, inilah tujuan dari Efesus 1 ayat 5. Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Ia telah menentukan kita dari semula untuk apa? Untuk menjadi anak-anaknya. Sekarang kita paham, anak-anaknya di sini tuh bukan sekedar lahir, tetapi tumbuh dewasa menjadi huios. Cuma perkataan menjadi anak-anaknya di sini itu adalah huiotesia. Jadi huio ini adalah huios, tesia ini adalah tesis, yang berarti apa? Penempatan atau pengangkatan. Kita harus mengalami dulu pengangkatan, maksudnya bukan diangkat dari bumi ke langit, tetapi diresmikan secara hukum menjadi ahli waris. Supaya menjadi anakku huios. Ya. Jadi kata menjadi di sini itu bukan dilahirkan, tetapi ditetapkan secara legal sebagai ahli waris. Kita semua punya anak-anak, tetapi tidak semua anak-anak di dalam rumah kita sudah sah atau berhak mendapatkan warisan. Sampai dia bertumbuh, kelihatan layak, bisa bertanggung jawab, baru orang tua akan menetapkan secara legal di depan notaris. Inilah makna menjadi anakku di dalam Wahyu 21 ayat 7. Dan memang harus menang dulu, menang melawan ketidakdewasaan, menang melawan daging, bertumbuh dewasa, matang, itu maksud menang.
Jadi saudara-saudari, Efesus 1:4-5 sangat terkenal. Kita sudah ditentukan untuk menjadi anak-anaknya. Hari ini sudah belum? Ya, teknon sudah. Tetapi menjadi huios harus melalui proses resmi, legal, ya, sebagai pewaris. Ya. Nah, sekarang kita paham juga Roma 8 ayat 23. Kita sudah menjadi teknon, sudah dilahirkan menjadi anak, tapi kita masih menantikan apa? Pengangkatan sebagai anak. Yaitu seharusnya diterjemahkan keputraan. Menjadi putra-putra. Teks Yunaninya sama dengan ini. Huiothesia. Kapan kita akan mengalami ini? Kalau jiwa Anda matang, minggu lalu kita bahas lingkaran kuning itu menyebar sampai ke jiwa, sampai akhirnya tubuh kita pun ditransfigurasi. Saat itulah huiothesia terlaksana. Keputraan. Anda ini anak-anak Allah atau putra-putra Allah? Ya, mungkin ada yang baru berani bilang saya anak-anak Allah. Saya belum menjadi putra-putra Allah, ya. Tetapi kalau kita terus bertumbuh, dewasa, akhirnya kita akan mengalami apa? Pengangkatan. Ingat, pengangkatan di sini bukan pengangkatan dari bumi ke langit, bukan ya. Maksudnya itu adalah disahkan, diangkat menjadi huios, ahli waris atau pewaris. Anak-anak memang ahli waris, tetapi belum sah. Ya. Oh Tuhan Yesus, catatan kakinya, keputraan ini dimulai dari apa? Kelahiran kembali di roh kita, dilanjutkan pengubahan jiwa, dan akan rampung dengan penebusan tubuh kita. Ya. Nah, sekarang saudara-saudari, kita sampai ke dalam beban, yaitu mengenai huiothesia ini. Ya. Kita akan melihat bahwa pengangkatan anak-anak tekna yang apa? Yang dilahirkan dari Allah sebagai putra-putra Allah. Anda coba perhatikan terus, nanti bebannya akan menarik. Ya. Jadi sebagai anak-anak tekna, kita sudah dilahirkan. Lalu putra-putra dewasa itu adalah orang-orang yang dipimpin oleh Roh Allah. Bukan dipimpin oleh manusia secara alamiah. Anak-anak dewasa itu dipimpin oleh Roh Allah di dalam rohnya. Ya. Dan dikatakan bahwa semua makhluk menantikan kita, yaitu huios, dinyatakan. Kata dinyatakan ini sama dengan Yesus ketika dia dinyatakan. Nah, akhirnya apa? Melalui transfigurasi tubuh, kita diangkat secara resmi. Tetapi minggu lalu kita sudah melihat sedikit, jiwa perlu ditransformasi terlebih dahulu. Akhirnya apa? Kita menjadi putra-putranya.
Kata anak-anak saya ganti dengan putra-putra. Nah, saudara-saudari, poin saya ini. Pengangkatan menjadi huios itu khusus hanya bagi orang-orang yang dilahirkan dari Allah. Kenapa saya menekankan ini? Karena para pengajar Alkitab, para teolog mengajarkan bahwa kita ini diadopsi oleh Allah. Dan ini pengajaran sangat kuat. Ya, ini sebetulnya beban utama saya pada sore hari ini. Dan semoga apa yang kita bahas di sini bisa kita menjadi terang bagi kebanyakan orang Kristen yang menjadi korban. Menjadi korban akibat kata adopsi. Saudara-saudari. Apa yang saya maksudkan menjadi korban, mereka tidak melihat visi ekonomi Allah. Mereka tidak melihat bahwa untuk menjadi anak huios, itu syaratnya itu adalah dilahirkan menjadi tekna. Kata adopsi itu telah dipakai oleh musuh mengaburkan perkara ekonomi Allah tentang hayat. Makanya saya lebih senang dengan terjemahan Roma 8 ayat 23 bahasa Indonesia. Alkitab bahasa Indonesia tidak menggunakan kata adopsi, tidak. Dia menggunakan kata pengangkatan. Ya. Huiothesia diterjemahkan dengan pengangkatan, artinya disahkan, diangkat secara resmi, legal menjadi ahli waris. Ini sangat baik sekali terjemahan ini Indonesia. Ini sangat penting saudara-saudari, minimal saudara-saudari belajar ini dan bisa berdiskusi ya dengan orang-orang Kristen pada umumnya untuk mengembalikan mereka kepada ekonomi Allah, yaitu apa? Pengangkatan anak-anak yang dilahirkan. Jadi syaratnya ini adalah kelahiran. Sedangkan kata adopsi, ya kita lihat menurut pemahaman umum, ketika orang-orang Indonesia mendengar kata adopsi apa? Artinya sebuah tindakan mengambil anak di luar keluarga kandung untuk dijadikan anak secara hukum. Itulah yang menyebabkan banyak pengajar, pengkhotbah, para teolog memperlakukan orang-orang Kristen hanya anak yang sah secara hukum. Itu saja. Kalau Anda mempelajari teologi Kristen di kekristenan, itulah pemahaman umum. Dalam percakapan mereka tentang anak-anak Allah, mereka hanya menekankan perkara anak sah secara hukum. Tetapi, apa yang kita bicarakan di pemulihan Tuhan, apa? Hubungan hayat itu asing di dalam kekristenan. Itu yang saya maksudkan dengan mereka itu menjadi korban kata adopsi. Adoption dalam pemahaman modern itu mengacu kepada anak-anak yang tidak dilahirkan dari orang tuanya. Padahal nanti kita akan cek kata huiothesia ini lebih umum dilakukan terhadap anak kandung. Menurut
kebudayaan Romawi kuno khususnya. Teman, kata adopsi modern pahamnya udah nggak kayak kebudayaan Romawi kuno. Adopsi modern ya udah, anak itu ya hanya diangkat secara hukum. Akibatnya apa? Perkara hayat, perkara hubungan hayat antara Allah dengan anak-anaknya itu samar, asing, dan tidak dikenal. Mereka hanya berbicara, oh anak itu hanya status orang tua angkat dan anak angkat. Tapi sah memang ahli waris, padahal yang bersyarat untuk menjadi ahli waris dalam ekonomi perjanjian baru Allah hanyalah anak-anak yang dilahirkan dari Allah. Nah, ini nggak ada di dalam konsepsi kekristenan. Kalaupun ada, berapa banyak belum pernah menemukan. Anak-anak Allah hanya dipahami sebagai apa? Anak angkat, orang tua angkat, tidak ada hubungan hayat. Ya, kata adopsi ini, aduh, sungguh-sungguh saudara-saudari, kenapa maksudnya kata adopsi modern ya? Sedangkan kata adopsi yang seharusnya kita pahami bukan adopsi modern, tapi adopsi menurut kebudayaan Romawi kuno. Nanti kita akan lihat. Ya, inilah sebabnya dalam pemahaman banyak orang Kristen hampir tidak ada kesadaran tentang hubungan hayat antara Allah dengan kaum berimannya. Kalau Anda berkata Allah dan kaum berimannya memiliki hubungan hayat, banyak orang bingung, apa maksudnya hubungan hayat? Gambarannya ya ada hubungan hayat. Jadi anak-anak saya, anak-anak kandung saya memiliki hubungan hayat dengan saya. Tetapi anak tetangga, walaupun saya adopsi, tidak punya hubungan hayat. Hayat itu ada di dalam darahnya. Jadi anak-anak kandung mewarisi darah ayahnya dan ibunya. Inilah maksudnya hubungan hayat. Nah, pemahaman hubungan hayat antara Allah dengan anak-anaknya ini tuh sentral dari ekonomi perjanjian baru Allah. Dan diruksak oleh kata adopsi. Ya. Saudara-saudari, mohon tetap fokus ya. Ini banyak yang akan saya bacakan. Pemahaman adopsi semacam itu bertentangan dengan Injil Yohanes dan surat-surat Rasul yang menegaskan bahwa orang percaya dilahirkan dari Allah. Coba Anda berdiskusi dengan kebanyakan orang Kristen tentang definisi lahir baru. Silahkan diskusi. Pasti jawaban-jawabannya itu tidak mengandung hubungan hayat. Ya. Lahir baru itu sebetulnya dilahirkan dari Allah. Ya, Yohanes 3 ayat 6, apa yang dilahirkan dari roh huruf besar adalah roh huruf kecil. Roh kita itu benar-benar dilahirkan dari Allah. Ya. Cuma gara-gara paham adopsi, konsepsi ini asing. Ya. Banyak yang hanya sekedar status legal sebagai anak saja. Inilah yang menjadi masalah besar ketika kita menggunakan kata adopsi dalam pengertian modern untuk menerjemahkan kata huiothesia. Kata adoption memiliki latar belakang budaya Romawi kuno, di mana adopsi bukan hanya soal mengambil anak. Sedangkan pemahaman adopsi modern ya adopsi hanya soal mengambil anak.
Anak kecil pun bisa diadopsi. Sedangkan menurut kebudayaan Romawi kuno, adopsi itu hanya berlaku bagi orang-orang dewasa. Bukan anak-anak kecil yang diangkat jadi anak, bukan. Jadi kata adopsi modern itu nggak cocok dengan konsepsi adopsi di zaman Romawi kuno. Dan bahasa Inggris, Alkitab bahasa Inggris menggunakan kata adopsi ini karena memang benar kata-kata ini kalau dipahaminya menurut konsepsi kebudayaan Romawi kuno. Yaitu hanya berlaku untuk orang dewasa. Ya. Jadi dalam konteks kebudayaan Romawi kuno itu pengangkatan resmi seorang anak, teknon, menjadi putra yang berhak mewakili, mewarisi, menjalankan tanggung jawab keluarga. Ini mengacu kepada pewaris yang sudah dewasa. Dan ini memang menurut budaya Romawi kuno bisa saja terjadi terhadap anak yang bukan anak kandung, bisa saja. Tetapi umumnya kalau keluarganya keluarga biasa-biasa saja, umumnya itu terhadap anak kandung. Tapi kalau keluarga yang sudah besar, bangsawan, ada perkara-perkara politik, ada kalanya karena ada anak yang nggak layak atau anaknya nggak bisa dipercaya, terpaksa ambil anak laki-laki dari keluarga lain, diadopsi. Tetapi konteksnya dewasa, harus dewasa. Ya. Baik. Nah, jika satu keluarga mengadopsi anak laki-laki dari luar keluarga kandung, penekanan utamanya bukan pada tindakan mengangkat anak. Kalau adopsi modern, anak kecil bisa diadopsi, tetapi tidak di dalam makna aslinya. Ya. Kata adopsi itu menekankan pengangkatan ahli waris. Ingat. Jadi adopsi bukan soal pengangkat anak karena kasih sayang atau hubungan pengasuhan sejak kecil. Dalam konteks Efesus 1 ayat 5 ini, saudara-saudari, kata adoption tidak boleh menyingkirkan kelahiran. Kalau konteksnya Efesus 1 ayat 5 ini, kita sudah ditentukan menjadi putra-putranya. Itu enggak boleh menyingkirkan konsepsi kelahiran. Sebab apa? Dalam ekonomi Allah, adoption hanya berlaku bagi orang-orang pilihan yang dilahirkan dari Allah. Ya, tekna. Dan pada waktu yang ditentukan oleh Bapa, mereka akan diangkat. Kapan? Ini, penebusan tubuh. Tubuh kita ditransfigurasi. Oh Tuhan Yesus. Jadi huiotesia adalah penetapan anak-anak yang dilahirkan. Untuk menerima hak penuh sebagai putra dan ahli waris. Ini berarti orang percaya sudah menjadi anak Allah sejak dilahirkan kembali. Pengangkatan sebagai putra dalam Roma 8 ayat 15 bukan tentang menjadi anak, tetapi tentang dikonfirmasi dan diberi hak penuh sebagai ahli waris setelah mencapai kedewasaan rohani. Nah, kenapa penting? Kenapa penting? Ya, pemikiran ini memperkuat kesadaran orang-orang percaya tentang siapakah mereka di dalam Kristus. Ya, pemikiran ini itu pasti akan meneguhkan iman mereka bahwa mereka benar-benar anak kandung Allah dalam roh. Bukan hanya status hukum semata seperti yang sekarang dibicarakan di kebanyakan kekristenan. Saudara-saudari. Ya, baik.
kita sudah mendekati kesimpulan. Jadi kata adoption memang adalah pengangkatan. Tetapi bukan pengangkatan anak angkat. Ya. Melainkan pengangkatan anak kandung. Kalau dalam konteks ekonomi perjanjian baru Allah. Kalau dalam konteks Romawinya harus dewasa dulu. Nah, sekarang kesimpulannya saudara-saudari, menggunakan istilah adopsi dalam konteks teologi Kristen hari ini seringkali tanpa pemahaman tentang konteks adopsi dalam kebudayaan Romawi. Ini menimbulkan pemahaman yang keliru. Seolah-olah orang percaya hanya dianggap anak. Tetapi sebenarnya ya, tanpa sadar mereka menganggap bukan anak sejati, gitu, hanya anak angkat. Gitu. Pemahaman Allah mengadopsi anak tanpa kelahiran dari Allah, seperti yang kebanyakan sekarang, ini bertentangan dengan Injil. Saya sangat percaya iblis tahu betul perkara ini, makanya dia berusaha mengaburkan kebenaran dan membuat orang Kristen ragu akan hubungan hayat. Bukan hanya ragu, buta malah. Hubungan hayat mereka dengan Allah. Nah, semoga nanti ke depan kita bisa terus membicarakan perkara hayat. Ya. Kelahiran kembali adalah realitas, saudara-saudari, bukan hanya satu gambaran, perumpamaan, benar-benar real. Roh Anda itu dilahirkan dari Allah. Allah menjadi Bapa, kita menjadi anak. Ya. Bukan sekedar status hukum. Injil Yohanes bersama surat-surat Rasul menegaskan bahwa orang percaya benar-benar dilahirkan kembali dari Allah. Bukan hanya diperlakukan sebagai anak secara umum. Poin 3, kelahiran kembali ini memberikan hayat Allah kepada orang percaya, yang berarti mereka memiliki kodrat ilahi. Dalam roh mereka, ayatnya sangat terkenal, tetapi karena kata adopsi, tenggelam ini perkara kodrat ilahi ini. 4, hayat kekal adalah bagian, hayat kekal itu kalau di Yohanes 3:16 itu hidup yang kekal. Ya. Adalah bagian dari identitas kaum beriman sebagai anak-anak Allah, orang percaya. Bukan sekedar memiliki status hukum, melainkan memiliki hayat yang kekal karena mereka lahir dari Allah. Ya. Akibat kesalahan teologis dalam konsepsi adopsi yang salah kaprah, banyak pengajar Kristen mengajarkan bahwa kita hanya dianggap sebagai anak. Bukan anak yang benar-benar memiliki hubungan hayat dengan Allah. Ini membuat orang Kristen merasa jauh dari Allah dan kehilangan pemahaman tentang identitas mereka sebagai anak-anak Allah yang sejati. Jadi saudara-saudari, inilah huiothesia yang dalam Efesus 1:4-5. Tadi di awal saya sudah menyajikan ada 2 jenis Injil. Injil untuk kita, orang-orang pilihan, dan Injil yang belum kita bahas, kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Nah, setelah mendengarkan definisi Injil untuk kita ini, apakah saudara-saudari pernah menyadari sampai sejauh itu Injil? Jadi inilah Injil, saudara-saudari. Injil untuk siapa? Untuk golongan yang orang-orang pilihan. Kelak barang siapa menang? Menang di sini itu adalah memenuhi syarat untuk
mengalami transfigurasi tubuh, yaitu mengenakan tubuh yang Tuhan pakai hari ini. Syaratnya harus dewasa dan matang dulu di dalam jiwa. Kita akan menjadi anak. Inilah Injil yang isi pokoknya apa? Bertobat karena kerajaan Allah. Percaya ke dalam Tuhan Yesus. Dilahirkan kembali sebagai anak-anak dan diangkat menjadi putra-putra. Nah, nanti ke depan saudara-saudari kita akan melihat tentang Injil yang kekal ya. Mungkin tidak akan minggu depan ya. Nanti diumumkan. Injil kekal khusus untuk umatnya, bukan anak-anaknya. Amin. Mohon maaf agak sedikit panjang. Saya sampai di sini. Barangkali ada yang mau menanggapi, 1-2 orang boleh sebelum kita makan malam. Amin. Silakan. Kalau tidak salah saya nangkep, Ya. saya tuh sekarang tuh anak Allah. Betul. Ya, belum jadi putra Allah. Pertanyaannya, bagaimana caranya agar saya bisa jadi putra Allah yang dilahirkan dari Allah? Itu aja Pak. Terima kasih. Jadi kalau pertanyaannya bagaimana menjadi anak Allah yang dilahirkan dari Allah, jawabannya sudah. Ketika saudara percaya ke dalam Dia, maka Yohanes 3 ayat 16, saudara menerima hayat yang kekal. Lalu roh saudara dilahirkan kembali. Yohanes 3 ayat 6. Apa yang dilahirkan dari roh huruf besar adalah roh huruf kecil. Yang minggu lalu kita melihat ada lingkaran kuning. Dan lingkaran kuning ini masih ada di dalam roh, harus menyebar ke jiwa. Ya. Dan akhirnya tubuh kita pun dipenuhi dengan hayat menjadi Allah. Jadi sudah. Yang belum itu mungkin kita untuk dewasa. Menjadi putra-putra, dan kedewasaan ini kaitannya dengan hayat. Gitu. Ini sebetulnya pentingnya pelajaran ini. Menggiring kita semua ke dalam perkara hayat. Kita harus pelajari perkara hayat karena itu kunci kedewasaan. Agar kelak kita menjadi putra-putra, ditransfigurasi, diangkat secara sah menjadi ahli waris. Meraja bersama Dia. Siapa rakyatnya? Ya bangsa-bangsa. Kita raja-rajanya. Dan kita sudah dilahirkan dari Allah. Tidak mungkin kita akan jadi bangsa-bangsa umatnya. Tidak mungkin. Kita sudah ditentukan untuk menjadi huios. Ya. Bagaimana? Amin. Silahkan. Barangkali masih ada memperkaya. Ya, pertanyaan saudara ini bisa membantu yang lain. Silahkan saudara Niko. Saya hanya mau tanya tentang apa perbedaan anak-anak Allah yang ada di Kejadian 6 ayat 2 dan ayat 4 dengan anak-anak Allah yang ada di Yohanes 1 ayat 12. Ya, Kejadian 6 itu kan anak-anak Allah yang kawin dengan anak-anak manusia itu ya. Itu mengacu kepada para malaikat yang mengawini perempuan-perempuan manusia dan melahirkan Nefilim, raksasa-raksasa. Jadi rohku tidak akan berebut lagi dengan manusia, teks aslinya itu. Jadi muncul firman ini karena kejatuhan disebut di sini di ayat 2 dan 4 tentang anak-anak Allah yang sudah jatuh. Jadi ceritanya gini, anak-anak Allah itu mengawini manusia, lalu akhirnya manusia menjadi tercemar, campur aduk dengan gennya para malaikat, lalu Allah membasmi manusia.
rohku tidak akan mempertahankan lagi manusia yang macam itu, kata Allah. Tetapi anak-anak Allah yang di dalam Kejadian 6 itu mengacu kepada malaikat. Tetapi ini konteksnya di luar pembahasan kita, jadi nanti mungkin kita bahas lebih dalam, ada kesempatan yang lain ya. Baik, mungkin ada yang lain? Ya, saya mau bertanya perkara dilahirkan kembali atau dilahirkan dari Allah. Yang saya tahu bahwa ketika kita bertobat, percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus itu adalah Allah yang turun ke dalam dunia untuk menebus manusia dosa. Nah, ketika kita percaya sedemikian dan menerima Tuhan sebagai Tuhan kita dan juru selamat kita, maka kita ini dilahirkan kembali. Kan seperti begitu Ya. ininya. Nah, perkara dilahirkan kembali itu yaitu roh Allah itu yang adalah hayat tadi yang disebutkan masuk ke dalam roh kita, Ya. bersatu dengan roh kita. Ya. Sehingga roh kita ini yang tadinya mati sebelum percaya, kemudian dihidupkan. Ya. Apakah ini sudah benar pemahaman saya perkara dilahirkan kembali ini, atau mungkin ada tambahannya? Amin. Ya, jadi dilahirkan kembali itu memang bermula dari roh manusia, roh orang-orang yang dipilih. Apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Nah, saat kita mengalami kelahiran kembali itu, di batin kita ada sesuatu yang baru. Ada sesuatu yang belum pernah dialami, dirasakan sebelumnya. Ya, ada banyak pengalaman. Tadinya orang itu senang kehidupan malam, mungkin minum minuman keras, ya. Tetapi semenjak dia rohnya dilahirkan, dia berkata, sejak saat itu setiap kali saya mau minum minuman keras itu ada yang mengganggu, katanya. Itu bukti Allah itu sudah melahirkan rohnya. Tetapi jiwanya masih yang lama. Sehingga walaupun diganggu kadang-kadang masih jatuh lagi. Jatuh lagi. Nah, inilah butuh hayat yang terus bertambah, bertumbuh. Yaitu pertumbuhan hayat. Itu. Dan sampai akhirnya ketika jiwa kita matang, dewasa, maka kita bersyarat untuk mengalami transfigurasi tubuh. Pada saat kedatangannya kembali, ya, atau yang terlambat 1000 tahun kemudian. Ya. Silakan, barangkali ada yang mau menambahkan juga boleh, silakan. Ya, saya mau bagi nikmat aja. Amin. Dari pemaparan pendalaman Alkitab ya. Ya, saya memang berlatar belakang sama yang sudah disampaikan bahwa memiliki satu pemahaman diadopsi. Ya. Nah, bagi saya pendalaman Alkitab malam hari ini adalah sebuah kabar sukacita. Karena dulu disimpangkan bahwa saya bukan anak Allah yang sejati tadi. Karena dikatakan bahwa adopsi itu kan secara tidak sadar kita dibuat satu status kedudukan bahwa kita bukan anak Allah yang sejati, karena tidak anak adopsi itu yang sejati, ya kan. Tetapi melalui pendalaman Alkitab ini saya mendapatkan kabar sukacita tentunya bahwa saya ini adalah anak Allah yang sejati. Kenapa? Karena melalui proses dilahirkan dari Allah, gitu ya. Ditambah tentunya ada satu pengharapan yang sangat kuat. Kenapa? Karena kalau saya statusnya anak diadopsi, untuk serupa dengan Allah, walaupun bukan dalam kealahan tadi, tidak akan pernah mungkin saya bisa mencapai itu. Karena tidak ada hayat di dalam diri saya.
Ya kalau banyak contoh itu kan kayak monyet dilatih menjadi manusia, ya kan, ke pasar. Bisa dia melakukan pekerjaan-pekerjaan apa yang dikerjakan oleh manusia, ke pasar, segala macam ya. Tapi tetap monyet, bukan manusia. Nah, tetapi ketika mengatakan satu kebenaran, ada anak Allah yang melalui proses kelahiran dari Allah, dan artinya saya memiliki hayat Allah. Jadi untuk proses kepada penyerupaan Allah itu memiliki jalan yang terbuka. Karena itu pernah mengatakan kepada Timotius ya, di surat Timotius apa? Hai kamu manusia Allah, gitu kan. Nah, itu berarti ada pengharapan ke sana, saudara-saudari. Kenapa? Karena kita adalah anak-anak Allah, bukan adopsi, tapi anak-anak Allah yang dilahirkan dari Allah. Nah, di dalam kita memiliki hayat Allah. Seperti tadi anak manusia pasti menjadi manusia. Ya kan, karena dia memiliki hayat bapaknya itu tadi, manusia, dan dia menjadi manusia. Bagi saya ini satu kabar yang sangat baik, kabar sukacita, sekaligus memberikan pengharapan yang pasti untuk kita bisa mencapai kepada satu proses pertumbuhan menjadi serupa dengan Kristus. Roma 8 ayat 29 menjadi serupa dengan gambar anaknya, sehingga Kristus menjadi anak yang sulung, dan kita adalah saudara-saudara dari Tuhan Yesus. Itu yang saya nikmati pada malam hari ini, saudari. Amin. Silahkan. Mungkin saya ingin menambahkan ya, ingin sedikit membela penterjemah King James ya, menggunakan kata-kata adopsi. Pada dasarnya kelihatannya kata-kata adopsi yang digunakan oleh King James tidak salah. Bahkan saya juga udah mencek ya di dalam leksikonnya kamus bahasa Yunani, bahwa kata-kata itu adopsi betul, tetapi maknanya memang agak berbeda dengan adopsi zaman sekarang. Jadi kata-kata adopsi itu adalah suatu proses di mana orang-orang yang sudah cukup dewasa divalidasi secara hukum bahwa anak itu memiliki hak terhadap warisan ataupun memiliki hak terhadap kuasa kalau untuk para raja, baik itu anak kandung maupun anak yang diangkat. Jadi kata-kata adopsi itu bukan mengangkat anak, tetapi pengangkatan orang-orang menjadi ahli waris ataupun memiliki kuasa. Itu kata-kata adopsi zaman dulu, Yunani Romawi dahulu. Kemudian kita melihat King James menerjemahkan, bahkan di sini juga ada notes-nya. King James menerjemahkan kata-kata itu mungkin saat itu valid. Karena apa? Karena King James sudah ada tahun 1600. Mungkin kata-kata tahun 1600 itu King James masih valid, adoption, dengan makna bukan mengangkat anak, tetapi mengangkat orang-orang atau anak, baik itu yang diangkat ataupun anak kandung, memiliki hak waris. Jadi poin utama adoption ini adalah diangkat memiliki hak waris. Nah, mungkin di dalam terjemahan King James ini tuh tidak salah. Karena waktu diterjemahkan tahun 1601 kalau nggak salah, itu versi yang pertama. Dan karena ini penterjemahnya tidak merubah, karena mungkin sudah meninggal juga gitu kan. Sedangkan bahasa terus berkembang sampai dengan udah 500 tahun sampai dengan sekarang gitu kan. Belum ya hampir 500 tahun. Maka maknanya memang sekarang berubah. Tetapi kata-kata itu tidak dirubah karena otoritinya ada di King James. Jadi mungkin secara kata-kata ya tepat, tapi maknanya sudah berubah. Mungkin itu sih tambahannya ya. Jadi yang King James nggak salah, cuman maknanya aja yang berubah gitu. Ya, makanya tadi saya pun mengatakan bahwa penterjemah King James ini memang benar. Tadi saya mengatakan seperti itu. Hanya pemahaman adopsi modern. Makanya saya bersyukur LAI tidak menggunakan kata adopsi. Tetapi para pengajar Alkitabnya tidak mau menggunakan kata pengangkatan. Malah menggunakan kata adopsi yang dipahami oleh kebanyakan orang sebagai mengangkat anak.
Amin. Puji Tuhan, masih ada yang mau menambahkan, memperkaya, atau bertanya? Baik, kalau tidak ada kita berdoa. Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, walaupun makanan yang kami nikmati malam ini begitu keras, tetapi kami percaya pasti ada resapan yang masuk ke dalam kami, mengubah konsepsi kami. Tuhan berkatilah kami gereja di Cimahi untuk masuk ke dalam perkara hayat, melihat hubungan hayat, apa itu pertumbuhan hayat menuju kedewasaan. Oh Tuhan Yesus, selamatkanlah kami dari kemerosotan, kekristenan yang menjauh dari perkara hayat yang adalah hasrat hatimu. Engkau menyalurkan hayat kepada anak-anakmu, agar anak-anakmu bertumbuh dalam hayat. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan membelas kasihani kami, untuk terus masuk lebih dalam menikmati-Mu lebih limpah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, kita teruskan di ruang makan, amin.